dikit-dikit HP bunyi sampai istirahat saja gak bisa. Kalau riwayatnya sampai dapatnya jutaan itu mingguannya. Itu soalnya ke sekolahan, waktunya datang penumpang kereta api, kita datang ke stasiun. Halo, assalamualaikum sahabat Ajur, semoga sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Ya teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas tentang hal-hal apa sajakah yang menyebabkan orderan saat ini menurun ya, dan juga bagiku dengan tips-tipsnya untuk meminimalisirnya atau untuk mengatasinya. Jadi ini entah akun saya atau orderan di kota saya, atau memang di kota-kota lain teman-teman juga merasakan hal yang sama. Jadi untuk orderan saat ini apa ya, memang tidak seramai dulu lagi. Dulu saat pandemi mungkin ekspektasi kita itu, oh kalau sudah selesai pandemi normal, mungkin orderan akan seperti dulu lagi. Jadi orderan melimpah gampang dan dikit-dikit HP bunyi sampai istirahat saja gak bisa kalau dulu ya. Tapi untuk sekarang udah apa ya, gak bisa normal dulu lagi, itu udah gak bisa. Jadi di sini saya akan membahas beberapa hal yang menyebabkan tingkat orderan itu menurun. Ini menurut pendapat saya. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama, ini disebabkan mungkin karena semakin banyaknya kompetitor dari aplikasi lain. Kalau dulu kan sebelum pandemi mungkin hanya ada Gojek sama Grab ya. Jadi untuk customer itu pilihannya hanya dua itu saja. Jadi orderan itu seakan melimpah dan banyak. Untuk saat ini kan sudah masuk aplikasi saing lainnya ya. Jadi di sini mengadu harga. Ada Maxim itu untuk bag ya. Ada Intravel. Belum lagi ketambahan untuk food dan juga express ada Shopee yang harganya mungkin berani bersaing lah sama aplikasi-aplikasi yang terdahulu. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua adalah soal promo. Di sini promonya itu udah agak segila dulu ya, bahkan hampir nggak ada lah. Saya itu sering dapat penumpang untuk pembayarannya yang tunai maupun non tunai itu tanpa promo, jadi bayarnya sesuai aplikasi. Untuk promo memang sudah tidak sebanyak dulu. Kalau dulu penumpang itu ada yang cuma bayar 1.000, bahkan ada yang tidak bayar sama sekali. Itu gila-gilaan. Masih awal-awal kemunculan Grab dulu ya. Jadi di sini aplikasi yang berani memberikan promo paling besar itu yang saat ini rame ya, yang diminati oleh customer. Jadi saling bersaing lah. Kalau terus begini saja ya memang ketinggalan. Dan untuk yang ketiga adalah dibukanya pendaftaran baru. Untuk orderan saat ini memang belum 100% normal. Karena untuk anak kuliah itu yang masuk masih sebagian. Sudah driver dari aplikasi lain itu sudah mulai banyak. Untuk Grab malah masih membuka pendaftaran lagi, di mana untuk setiap harinya masih menerima 10 orang ya, atau 10 peserta. Ini masih buka setiap hari. Kalau berlangsung sampai 1 bulan, bisa dibayangkan sendiri berarti penambahan driver sampai 300 orang. Itu
untuk orderan padahal masih belum normal, kecuali kalau orderan itu sudah lebih-lebih sehingga kekurangan driver. Soalnya yang jadi acuan atau patokan pihak aplikator itu saat lebaran kemarin ya, itu banyak yang off, mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga, silaturahmi. Jadi driver itu sampai kekurangan ya, sampai harganya pun naik gila-gilaan. Untuk food apalagi bisa sampai 2 kali lipat lebih. Itu saya lihat story teman-teman itu, riwayatnya sampai dapatnya jutaan itu mingguannya. Itu soalnya drivernya nggak ada, untuk ongkosnya naik, jadi kan mau gak mau penumpang itu tetap pesen, soalnya nggak ada pilihan lain. Ya mungkin itu untuk yang ketiga ya. Jadi itulah beberapa alasan yang menyebabkan kenapa untuk saat ini orderan menurun. Jadi banyaklah teman-teman ojol lainnya yang mengeluhkan hal ini ya, kok malah sepi, kok enak pas bulan puasa, anak sekolah sudah mulai masuk, tapi kok tetap gini-gini aja, anyep, gagu. Ya mungkin itulah sebagian alasannya. Itu versi saya. Dan untuk mengatasinya bagaimana? Jadi di sini sesuai pengalaman saya, untuk yang pertama kita bisa menambahkan jam on beat kita. Jadi yang biasanya sehari on beat 8 jam bisa ditambah lagi lah sampai 10 jam. Seperti saya misalnya, saya jam 8 pagi itu sudah mulai on beat dan pulang jam 4 sore. Itu biasanya rata-rata saya sudah membawa pulang uang senilai Rp150.000. Dan untuk saat ini kalau ingin pulang membawa uang Rp150.000, itu saya harus pulang agak malam, mungkin jam 6 atau lebih. Jadi sangat terasa dampaknya ya. Bisa tetap pulang jam 4 itu bisa, cuma ongkosan yang didapat, uang didapat itu nggak sampai segitu, kadang cuma 100, 110, 90, ya segitulah. Dan untuk yang kedua kita cari spot yang rame ya. Kalau ini mungkin sudah dari dulu banyak teman-teman yang tahu, cuma kan untuk saat ini posisinya beda. Yang biasanya ngetem di satu tempat atau di satu resto, seharian bisa dapatkan 15-20 order. Sekarang kita harus keliling lah, mobile, inisiatif. Jadi kita cari spot yang rame. Semisal waktunya jam pulang sekolah, kita datang ke sekolahan. Waktunya datang penumpang kereta api, kita datang ke stasiun di jam tertentu. Jadi jangan hanya mengandalkan satu tempat atau satu spot saja. Itu adalah langkah-langkah untuk mengatasi sepinya orderan. Kalau kita cuma diam saja, kita bakal kalah sama yang mobile. Meskipun mobile itu belum tentu menghasilkan orderan yang lebih banyak ya, setidaknya kita sudah berusaha. Daripada sudah sepi, kita hanya berdiam di satu tempat saja, itu malah gak akan menghasilkan. Ya mungkin itu ya sedikit tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan coba diterapkan ya, karena mungkin setiap kota itu juga beda-beda mengenai orderan. Untuk di Malang sendiri sih standar ya, gak rame amat, gak juga sepi-sepi amat. Maksudnya jika dibandingkan dengan Surabaya, Jabodetabek, itu untuk Malang jelas masih di bawahnya untuk tingkat orderannya. Tapi kalau untuk kota-kota Jawa Timur lainnya, mungkin seperti Kediri, Jombang, Banyuwangi, itu Malang untuk tingkat orderan masih bagus lah. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya banyak teman-teman dari luar Malang yang merantau ke Malang untuk ngojek di Malang ya. Jadi menjadi ojol di Malang, merantau lah.
ya alhamdulillah cukup untuk ngekos, untuk makan, dan untuk menabung. Jadi bersyukur ya buat teman-teman semua yang bisa ngebit di kotanya sendiri. Karena untuk biaya kita gak ada tambahan biaya lagi, maksudnya untuk pengeluaran kita itu lebih kecil, lebih sedikit. Dan juga untuk waktu jarak tempuh kita itu enak, mau on beat sampai malam, pulangnya pun dekat. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau masih bingung dengan penjelasan saya, mungkin bisa ditulis di kolom komen atau DM di IG saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalam. Salam satu aspal.